Positive thinking. Coba lihat ya, semuanya jadi ilmu. Roh Kudus pribadinya sudah gak terasa di gereja. Tapi semua lebih jadi ilmu pengetahuan, menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan. Christian Science believes Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau yang mereka sebut sebagai divine science. Sorga dan neraka itu gak ada bagi mereka. Itu just the state of mind. Itu hanyalah ilusi ke belaka. Itu ada di dalam otak kita. Kalau ada di otak kita ya ada. Kalau gak ada ya gak ada. Mana ada sorga, mana ada yang neraka. Gak ada orang pernah ke sana. Dan dosa serta penyakit itu ilusi belaka. Dosa itu gak ada lah. Ya ada yang LGBT, itu mungkin chemical lah. Itu mungkin kimia di otaknya. Biasanya ini akan nyerang orang-orang pintar. Makanya gini-gini gak terlalu laku di timur, laku di barat. Ya. Lalu udahlah, itu cuman itu. Dan juga kalau begitu ya memang sudah itu sudah takdirnya dia lah. Itu sudah kodratnya gitu loh. Kalau dia itu LGBT itu hanyalah preferensi. Atau itu hanyalah hanyalah lifestyle atau gaya hidup. Semua itu ada penjelasan ilmiahnya. Mormon sudah ya? Tak tambahin ya, supaya Anda melihat modernisasi gereja dengan dua pengajaran mirip Kristen namun bukan. Anda melihat dua yang tersisa ini ada hubungan dengan gereja modern dan orang Kristen modern. Makanya sangat laku di Amerika. Indonesia pasti akan ngikut nih, namanya Christian Science. Scientology. Atau yang disebut dengan Kristen ilmu pengetahuan. Tom Cruise adalah anggota gereja ini. Atau mungkin sudah keluar, saya nggak tahu. Di dalam Christian Science mereka percaya bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah. Selalu disikatnya itu kenapa sih? Bukan sikat bukan tentang karunia, bahasa roh misalnya, atau yang gitu-gitu hanyalah senjata iblis, tapi bukan yang paling mutakhir, yang memecah belah gereja. Tetapi senjata iblis yang paling mutakhir itu adalah menyerang langsung pribadi Allah. Wah. Yang didakwa bukan lagi gereja, bukan lagi pendeta. Yang didakwa itu langsung the teachings of Christ. Ajaran Kristus langsung didakwa. Dan bahaya itu. Karena kalau yang kena perpecahan gereja ya paling cuman musuh-musuhan gitu. Ujungnya di sorga baru kerasa, loh ternyata kita sepihak. Tapi kalau yang diserang adalah pribadi Kristus, lalu pribadi Roh Kudus. Yang diserang adalah keabsahan firman atau Alkitab. Cilaka. Itu fondasi bangunan, rubuh tuh. Seluruh gedungnya. Cuannya setan kalau dia serang kita di sini itu bukan lagi perpecahan gereja, memperlambat misi, membuat orang Kristen tidak ngerti janji apa, janji kepenuhan apa yang ada dalam Tuhan. Nggak cuman itu, kalau ini kena, hukumnya langsung mati, binasa. Karena kita selamatkan akibat percaya. Berarti kalau kita salah percaya ya binasa. Setan tahu ini cuan terbesar itu di sini. Pukul fondasi, kristologi, hajar di pribadi the Holy Spirit. Karena Roh Kudus dia menginsafkan dunia. Kalau sampai kita salah paham dengan dia atau menganggap dia hanya energi, dia nggak ada. Bagaimana dia bisa insafkan kita dari apa-apa? Dialah roh kebenaran yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Christian Science inilah yang menjadi hawa. Gereja-gereja yang nggak kuat akan ikut-ikutan ke sana meskipun belum sesat. Tapi kalau kita ikut-ikutan ke situ, gak heran Roh Kudus mulai disingkirkan dari gereja-gereja modern. Coba lihat. Dulu waktu mereka kecil Pentakosta, tapi ketika besar, karunia-karunia mulai disingkirkan. Lebih ke khotbah pun tidak lagi mengkhotbahkan tentang repentance, pertobatan. Tidak lagi mengkhotbahkan tentang iman, tapi lebih ke positive thinking. Positive thinking. Coba lihat ya, semuanya jadi ilmu. Roh Kudus pribadinya sudah gak terasa di gereja, tapi semua lebih jadi ilmu pengetahuan, menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan. Christian Science believes Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau yang mereka sebut sebagai divine science. Sorga dan neraka itu gak ada bagi mereka. Itu just the state of mind. Itu hanyalah ilusi ke belaka. Itu ada di dalam otak kita. Kalau ada di otak kita ya ada. Kalau gak ada ya gak ada. Mana ada sorga, mana ada yang neraka. Gak ada orang pernah ke sana. Dan dosa serta penyakit itu ilusi belaka. Dosa itu gak ada lah. Ya ada yang LGBT, itu mungkin chemical lah. Itu mungkin kimia di otaknya. Biasanya ini akan nyerang orang-orang pintar. Makanya gini-gini gak terlalu laku di timur,
laku di barat. Ya. Lalu udahlah, itu cuman gitu. Dan juga kalau begitu ya memang sudah itu sudah takdirnya dia lah. Itu sudah kodratnya gitu loh. Kalau dia itu LGBT itu hanyalah preferensi atau itu hanyalah hanyalah lifestyle atau gaya hidup. Semua itu ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kita nggak bisa melihat dan kita juga nggak percaya adanya setan. Tapi memang ada orang Kristen yang membuat orang jadi muak dengan alam roh. Karena dikit-dikit alam roh, di belakang lu ada 2 setan. Ada orang yang ngeroh banget. Sehingga ada orang-orang yang bayi rohani belum mengerti alam roh sesungguhnya. Udah jadi trauma gara-gara orang yang demikian. Dikit-dikit ada rohnya, rumah lu ya di sebelah sananya itu ada yang gelantungan, di sebelah situ. Ghostbuster apa? Tapi ada orang yang sama sekali gak percaya. Kristen, I don't believe in heaven. I don't believe in hell. Saya gak percaya ada surga, ada neraka. Gak ada lah, Tuhan tuh makasih. Jadi sekarang Anda lihat ya kemiripannya ya. Semua itu ada miripnya. Comot sini, comot sana, comot sana, comot sini itu ada. Jadi nanti ya, tahun-tahun ke depan masih akan muncul lagi nih. Karena hawa dunia akhir zaman. Dan nanti muncul evolusi namanya apa terserah. Pasti ada kemiripan 1-2 dengan ini itu pasti ada. Makanya saya telah bergumul dalam doa dan saya sebutkan 4 supaya menjaga keturunan Anda. Christian Science. Kekristenan percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diutus kepada gereja. Dan bahwa dosa, kutuk, sorga, dan neraka itu semua ada dan nyata. Dan gereja yang tidak kuat pendiriannya, entah rohnya lemah atau kebenarannya lemah. Gereja yang ngeroh banget kebenarannya lemah. Gereja yang kebenaran, Roh Kudus seolah-olah tidak boleh menuduh gereja, Roh Kudus seolah-olah gak ada di gereja itu. Lama-lama coba lihat ya, gereja yang tidak kuat pada firman, gak akan berani beritakan akhirat. Ngomong sedikit tentang surga masih oke lah. Tentang neraka, kecamannya, takut kontroversi. Jadi mendingan gak usah ngomong tentang surga neraka deh. Ngomong tentang 3 langkah, 7 langkah. 7 langkah menjadi bahagia. 5 cara untuk menjadi sukses. Never talk about spiritual life. Never talk about eternal life. Tidak pernah bicara tentang hidup kekal. Gak berani. Gak berani terlalu dalam. Dan coba lihat sekarang selera orang Kristen pada umumnya di dunia ini sekarang adalah mau pergi ke gereja-gereja yang ajarannya membuat mereka feel fine, feel good. Never really truly want to learn about Jesus. Tidak pernah sungguhan mau belajar tentang Yesus. Sedangkan Alkitab berkata dosa itu ada. Roma 3 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 23 upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan.